Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk perpajakan. Nah, video saya kali ini saya akan coba memaparkan atau menjelaskan terkait dengan di PPh pasal 24 ya. Masih di pajak penghasilan untuk pasal 24 ya. Jadi landasan hukum dari PPh pasal 24 itu sendiri berarti ya pasal 24 Undang-Undang PPh ya, atau dengan KMK 164 ya 2002 ya. Apa sih sebenarnya untuk di PPh pasal 24 itu ya? Jadi untuk PPh pasal 24 itu sendiri adalah pajak terutang ya atau dibayarkan di luar negeri. Nah, itu di PPh pasal 24. Atas apa? Jadi atas penghasilan yang diterima ya atau diperoleh dari luar negeri ya, yang boleh dikreditkan terhadap ya PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Jadi intinya adalah penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh ya, yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Nah, di mana pengkreditan itu dilakukan ya dalam tahun pajak ya. Pajak digabungkannya sebuah penghasilan dari luar negeri. Jadi penghasilan dari luar negeri digabung dengan penghasilan di dalam negeri. Ya tentunya itu adalah saat dikreditkannya ya. Nah, jadi misalnya adalah dengan penghasilan di Indonesia dengan tujuan yaitu menghindari pemajakan berganda agar tidak kena pajak ya, double ya, atau berganda. Lalu bagaimana untuk prosedur permohonannya? Jadi prosedur untuk permohonan dari PPh ya, pasal 24 di sini adalah disampaikan kepada Ditjen Pajak ya ketika penyerahan SPT PPh ya, dengan melampirkan itu laporan keuangan ya dari penghasilan luar negeri ya, fotokopi surat pemberitahuan ya atau tax return ya yang disampaikan di luar negeri ya, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Itu adalah di untuk prosedur permohonan. Nah, lalu bagaimana untuk ketentuan di pengkreditannya? Jadi pajak yang boleh dikreditkan yaitu hanya pajak langsung ya yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Nah, jadi misalkan di sini, jadi PT Samudra Pasai, ya, jadi memiliki saham ya Moskow ya INC, ya, yang berkedudukan di Rusia. Selama tahun 2017, ya, Moskow INC memperoleh laba sebelum pajak sebesar 300.000 US dollar, ya, di mana separuhnya diakumulasikan sebagai laba ditahan. Tarif pajak yang berlaku di Rusia adalah 15% untuk PPh badan atau corporate income tax dan 10% untuk pajak dividen. Ya. Berapakah nilai kredit pajak yang berhak diperoleh oleh PT Samudra Pasai tersebut? Ya. Dari ilustrasi yang ada itu, maka kita bisa paparkan. Jadi laba sebelum pajaknya untuk di Moskow INC yaitu di 300.000 US dollar ya. PPh badan ya untuk income tax ya yaitu tadi persentasenya dikalikan yaitu ketemunya di 45.000 US dollar. Jadi laba setelah pajak ketemunya 255.000 US dollar. Dividen dibagikan yaitu 127 ya 500 ya rupiah ya US dollar ya. Jadi ini kemudian pajak atas dividen di sana 10%, maka 10%-nya 12.000 ya 750 rupiah. Maka dividen yang dikirim ke Indonesia yaitu di 114.750 rupiah.
Jadi PPh yang boleh dikreditkan ya atas seluruh PPh terutang PT Samudra Pasai tersebut adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yakni sebesar Rp12.750, itu pajak atas dividen ya. Adapun ya PPh badan atasnya Moskow ING tidak dapat dikreditkan karena tidak dikenakan langsung atas penghasilan yang diterima oleh PT Samudra Pasai di luar negeri. Nah, itu gambarannya ya untuk di PPh pasal 24 yang untuk kaitan di pengkreditan. Nah, negara-negara ya sumber penghasilan, jadi penghasilannya dari saham atau sekuritas ya, itu keuntungan ya atau pengalian sekuritas, ini negara tempat badan menerbitkan saham sekuritas ya, baik itu terkait dengan di bunga, royalti ya, sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Jadi penghasilan sewa ya dengan penggunaan harta tidak bergerak itu negara tempat tersebut terletak. Jadi itu ada di negara-negara kaitannya di sumber untuk penghasilan ya. Kemudian untuk penghasilan BUT itu sendiri ya, negara tempat BUT ya menjalankan usaha atau kegiatan ya. Dengan penghasilan dari pengalian hak ya, penambangan atau pertanian ini adalah negara lokasi penambangan. Sedangkan untuk keuntungan karena pengalian harta tetap, ini adalah yang terkait dengan di negara tempat harta tetap tersebut. Jadi keuntungan karena pengalian harta ya, menjadi bagian dari suatu BUT itu adalah di negara tempat BUT tersebut berada ya. Penentuan untuk nilai di kreditan itu sendiri, jadi penentuan nilai ya, batas maksimum kredit pajak yang dapat dilakukan tanpa harus melakukan perhitungan menyeluruh, ini berdasarkan diskon ya, diskon. Jadi jika tarif acuan ya pengenaan pajak di luar negeri lebih besar ya, lebih besar dalam negeri, maka besaran nilai pajak ya itu sama ya, nilai pajaknya sama. Jika tarif acuan pengenaannya pajak luar negeri kurang dari dalam negeri, atau jika ya tengah mengalami rugi fiskal dalam negeri, maka besaran nilai pajak yang dikreditkan sama dengan beban pajak yang telah dipotong di luar negeri. Jadi dengan catatan, jadi PKP pengusaha kena pajak atau penghasilan kena pajak itu dapat bernilai sama dengan penghasilan neto ya bagi wajib pajak badan. Namun tidak bisa ya untuk wajib pajak orang pribadi ya. Nilai pajak yang dikreditkan ini tidak dapat melebihi beban pajak sesuai dengan pasal 17 ya. Dengan adapun ketentuan khusus yang ada di PPh pasal 24 di sini, yaitu berkaitan dengan penentuan nilai yang dikreditkan sebagaimana telah diperhitungkan sebelumnya, maka terdapat beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah unsur penghasilan yang dikenai pajak itu bersifat final ya, tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri. Kerugian di luar negeri tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan total ya. Jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia itu menjadi lebih kecil dari perhitungan semula, maka selisihnya ditambah pada PPh terutang ya sesuai dengan ketentuan. Yang ketentuan khusus yang keempat adalah jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi nilai yang boleh dikreditkan, maka atas selisih ya antara kedua nilai tidak dapat dikompensasi di tahun fiskal mendatang. Ini terkait dengan di ketentuan khusus. Lalu seperti apa sih pemajakan berganda itu? Ya, pemajakan berganda itu. Jadi alur pemajakan tanpa kredit itu misalnya penghasilan luar negeri ya, kemudian pemajakan reguler luar negeri ya, pemajakan reguler ya dalam negeri, kemudian take home earning. Ya, sebenarnya penghindaran pemajakan berganda itu berarti penghasilan luar negeri ya, pemajakan luar negeri, pengkreditan pajak luar negeri, pajak kurang lebih atau bayar, kemudian baru di take home earning.
Ini jadi contoh sampel ya, sampel untuk tarif P3B presentasinya. Nanti kalau Singapura itu ya untuk bunga 10%, royalti 15%, dividen 15 ya, kepemilikan spesial 10 ya, pendapatan cabang 10 dan seterusnya sampai dengan ada di Australia. Nah, objek untuk penggabungan penghasilan. Objek penggabungan untuk penghasilan itu adalah penghasilan dari usaha, kemudian penghasilan dikurangi dengan penghasilan lainnya ya. Setelah itu penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud ya. Jadi sesuai dengan di dalam pasal 18 ya, ayat 2 Undang-Undang PH sesuai KMK ya. Penggabungan dilakukan dalam tahun pajak yang diperoleh penghasilan tersebut ya, hanya boleh dilakukan pada tahun untuk di penghasilan tersebut. Untuk gambaran ya di PP pasal 24 yang bisa kan ya. Jadi untuk contoh-contoh di beberapa materi ya yang jelasnya nanti baca lebih teliti. Contoh-contoh untuk di materi PPH pas 24 ya. Itu ya. Ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.